Selanjutnya Pak Ismail. Terima kasih Bu Ketua. Saya mulai dari yang terakhir, KPPU dan BPKN. Tentu kita paham bahwa upaya yang sedang dilakukan oleh Presiden kita dalam rangka menunjukkan keberpihakan kepada yang kecil-kecil, Pak. Sehingga tadi kalau saya saksikan apa yang Bapak pangkas, apa yang Bapak potong dari sejumlah anggaran yang ada, saya mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera cuma meminta satu hal, Pak. Jangan sampai ada pemotongan atau pemangkasan kaitan dengan hak-hak honorer atau hak-hak tenaga kontrak. Kalau Bapak mau potong-potong, kalau Bapak mau kurang-kurang, pastikan yang dikurangi dulu pimpinan, Pak. Pastikan yang dikurangi dulu atasan-atasan. Saya sependapat dengan pernyataan Bang Ismail Bahtiar soal pos belanja kementerian lembaga yang mesti dipangkas dalam rangka efisiensi anggaran. Sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk mengidentifikasi pos belanja masing-masing untuk dilakukan penghematan. Beberapa pos anggaran yang paling banyak dipangkas adalah belanja ATK sebesar 90%, kemudian sewa gedung dan peralatan sebesar 73%, biaya percetakan dan souvenir sebanyak 75,9%, biaya perjalanan dinas 53,9%, kegiatan seremonial 56,9%, hingga biaya seminar para penyelenggara negara mencapai 45%. Total penghematan yang diharapkan dari efisiensi anggaran ini mencapai 306 triliun rupiah. 256 triliun merupakan anggaran belanja di kementerian lembaga dan 50 triliun lainnya merupakan transfer ke daerah. Namun sayangnya, efisiensi besar-besaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat berdampak pada nasib beberapa kalangan yang merasa dirugikan, termasuk beberapa program yang harus mengalami penyesuaian. Beberapa waktu lalu, ada karyawan BUMN di bidang media speak up. Mereka terancam di PHK sebagai buntut dari efisiensi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun kemudian, dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Kepala Lembaga Penyiaran Publik, karyawan tersebut akhirnya tidak jadi di PHK dan dipanggil kembali untuk bekerja. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga pada rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI menyampaikan, program pendidikan profesi guru yang semulanya dicanangkan sebesar 800.000 pada tahun 2025 harus disesuaikan. Pasalnya, kementerian tersebut mendapatkan pemangkasan anggaran mencapai 400 miliar rupiah. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang terkena imbas efisiensi sebesar 3 triliun rupiah. Efisiensi ini dianggap dapat memicu kenaikan uang kuliah tunggal mahasiswa yang saat ini berjuang di bangku kuliah. Meskipun kemudian Menteri Keuangan menegaskan UKT dilarang naik gara-gara efisiensi anggaran di kementerian. Efisiensi anggaran ini sebetulnya tujuannya baik. Ia menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil karena sesuai dengan yang dihajatkan Presiden Prabowo. Anggaran yang dihemat tersebut akan dialihkan untuk biaya pendidikan rakyat kecil, membangun fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan tentunya membiayai program makan bergizi gratis. Namun, seperti yang disampaikan Ismail Bahtiar, jangan sampai karena alasan efisiensi anggaran terjadi kontradiktif di lapangan. Di saat tenaga honorer terancam kehilangan pekerjaan dan pendapatan, pemerintah pusat justru menambah lagi para staf khusus yang dapat membebani anggaran. Jangan sampai efisiensi ini hanya menyentuh pos belanja yang diperuntukkan untuk para pegawai rendahan, sementara para pimpinan justru menikmati berbagai fasilitas tanpa adanya pemotongan.